Oke. Halo semuanya, kenalin aku Jayhan. Hari ini aku mau unboxing. Nggak unboxing sih, lebih ke haul mungkin. Aku tadi habis belanja ke salah satu toko Asian Mart ada di Christchurch. Yang menurut aku di sini itu makanan Indo, merek-merek Indo itu salah satu yang paling lengkap. Jadi aku paling senang ke sini. Tapi ini lebih ke kayak produk-produk gitu sih. Kalau misalnya kayak yang ada sih toko-toko Asian Mart lainnya yang lebih murah. Cuman nggak selengkap ini untuk barang-barang Indonesianya. Jadi kalau misalnya aku butuh barang-barang lainnya, aku mungkin akan ke sana. Tapi kalau untuk aku spesifik pengen cari jajanan Indonesia atau ya pengen lihat-lihat aja, karena kadang mereka nge-stok, tapi kadang mereka nggak juga stok, tapi ada barang baru juga. Jadi itu salah satu tempat aku yang paling seneng kunjungin buat untuk jalan-jalan. Oke, di sini tuh kayak bukan cuma produk kering doang, tapi ada juga kayak berbagai macam produk basah, kayak misalnya cabai, ikan-ikanan kayak gitu. Cuma hari ini aku nggak beli banyak produk basah, paling cuma 1 atau 2 hal. Lebih ke kayak jajanan, tapi bukan cuma produk Indonesia aja, banyak juga produk lainnya kayak ada Thailand, ada Filipina, ya lebih ke Asia Tenggara sih. Karena toko Asia Mart lainnya itu dia lebih ke Asia yang kayak produk-produk dari Cina, produk Jepang atau Korea. Di sini aku ada jajanan dan barang-barang dari toko tersebut. Yang sebenarnya toko itu adalah toko Filipina. Dia itu tokonya super besar. Mungkin suatu saat nanti aku bisa sekaligus bikin vlog di situ. Gimana toko di dalam. Jadi itu sebuah toko besar, ada warehouse-nya sekaligus dan juga ada toko area display-nya. Jadi emang dia itu kemungkinan menurut aku dia itu salah satu distributor produk Asia Tenggara di Christchurch ini. Oke deh, kalau gitu aku mau review haul barang-barang apa aja yang aku dapetin hari ini di toko tersebut. Oke, yang pertama adalah kecap manis. Aku ini dapat kecap ABC. Sebenarnya di toko supermarket di Christchurch ini kayak Save, itu dia juga punya kecap manis merek ABC juga, cuma dia yang besar biasanya adanya. Jadi aku nggak terlalu suka karena aku nggak terlalu pakai banyak kecap manis. Sebenarnya pakai, cuma yang ini lebih ekonomis aja sih. Dan juga ya udah kalau habis itu mungkin habisnya 2 bulan satu gede ini buat masak dan buat makan. Kalau emang habis beli lagi di sini. Kalau ini sih kemungkinan besar itu dia selalu punya stoknya, jadi aku nggak terlalu takut ini habis, jadi makanya aku selalu beli. Yang sedang ini. Sedang. Oke, selanjutnya adalah aku beli produk ini. Aku nggak tahu sih ini merek Indo atau oh ya Indo, dari Riau ya. Aku asal dari Riau, dari Pekanbaru. Ini santan. Biasanya tuh banyak juga di sini santan dan juga banyak yang murah di supermarket yang udah aku sebutin tadi. Biasanya dia jual yang kalengan. Nah, aku tuh karena nggak punya yang pembuka kaleng. Ada sih yang bisa kayak diceklek gitu, cuma yang lebih murah itu yang dibuka, yang harus diputar-putar. Cuma aku nggak punya alatnya itu, jadi aku susah bukanya, dan biasanya dia lebih besar dan aku nggak terlalu banyak pakai santan, jadi aku lebih suka produk yang kayak gini. Oke, terus Totole ya, Totole. Walaupun ini kayaknya mereknya bukan dari Indonesia, tapi tetap Totole. Ini itu kaldu jamur. Di toko supermarket biasa itu jarang sih ada yang kayak gini. Biasanya adanya kayak Maggi yang cube gitu, kaldu sapi atau ayam. Oh, ini dia dari Cina. Oke, selanjutnya adalah ini hal yang paling aku suka, lemonilo. Bayangin ada lemonilo di New Zealand. Kayaknya ini aku pertama kali deh ngeliat ada cemilan ini, karena biasanya paling cemilan apa ya, Garuda kayak gitu tuh ada kadang, tapi jarang juga. Cuma lemonilo aku jarang denger dia nge-ekspor, karena dia kan masih tergolong baru ya. Produk lemonilo itu paling baru 3-4 tahunan ini setahu aku.
Tapi ya aku senang, aku paling suka ini sih. Kalau balik ke Indo aku biasanya beli ini. Dan ini itu keripik ubi. Aku juga suka beli keripik ubi di sini, cuma kurang bumbu dan mereka itu terlalu tebel. Biasanya aku belum nemuin tipis dan mahal banget. Bisa sekitar $4 satunya, dan ini aku beli cuma $2. Tetap mahal sih kalau dibanding dari Indonesia, cuma ini ngobatin kangen. Jadi aku beli 2 tadi. Sebenarnya 3, cuma satunya udah habis dimakan, jadi tinggal 2. Oke. Kita punya, ini tadi udah kebuka sih. Ini itu produk Filipina. Suami aku dia seneng nyobain yang kayak gini. Apa sih ini? Kayak cake sandwich gitu. Isinya kayak fluff gitu. Aku lupa tadi harganya berapa. Cuma mungkin sekitar $4. Satu bungkus ini nih, tapi udah dibuka, udah dicobain sama dia dan dia suka. Dan ini produk halal dari Filipina. Oke, nextnya ada bawang goreng fried shallot. Ini produk Malaysia. Ini sangat ngebantu sih, kayak daripada kita goreng sendiri, dan shallot di sini tuh mahal banget. Di sini tuh cuma $2. Jadi bawang goreng. Cuma ini banyak sih di toko-toko Asia lainnya. Tapi karena aku lagi habis dan aku ngeliat ini tadi, jadi aku beli. Selanjutnya adalah Nescafe. Nescafe kaleng itu nggak ada sih di toko-toko biasa di sini, di supermarket gitu nggak ada. Jadi selalu paling kita nemunya di toko Asia. Ada berbagai macam jenis sih, kayak ada yang lebih besar dikit atau yang seukuran ini. Cuma kita seringnya beli yang ini. Ini itu Nescafe dari Thailand sih, kelihatan dari tulisannya. Ini harganya kalau nggak salah tadi $1,7. Dan suami aku lagi-lagi suka banget ini, jadi kita suka ngestok ini. Tadi kita beli kayak 6 gitu, cuma udah diminum beberapa, jadi tinggal 4. Selanjutnya ini lebih ke kayak produk basah sih. Pertama ada cabai. Di sini tuh kayaknya cabai ini sih yang paling affordable dan yang masih mendekati rasa cabai di Indo. Jadi aku beli ini, dan dia selalu jual frozen kalau mau murah. Ini sekitar $5, itu dapat 500 gram, dan aku bisa tahan ini karena aku nggak terlalu makan sambal. Jadi paling masaknya ya dikit-dikit kalau emang lagi pengen aja. Dan ini nanti harus dibekuin lagi karena dia udah mulai mencair. $5 dapat cabai kayak gini, lumayan sih, karena di supermarket satu biji cabai gini, cabai besar gini, aku nggak tahu itu asal dari mana, cabainya tanamnya di mana, karena jarang sih cabai kayak gitu. Kalau di supermarket itu satuannya bisa $2. Jadi bayangin kalau kamu bikin sambal kayak pasti butuh 5 cabai besar atau 10 buat makan 1 atau 2 orang. Itu bisa sekitar $10 buat cabenya doang, belum buat bahan lainnya. Jadi kayak sayang banget. Karena di awal-awal waktu aku nggak tahu apa-apa sampai di Crusher sini, tuh awal di sini, aku beli cabai yang kayak gitu, dan aku kayak mau nangis banget rasanya. Aku pengen banget bikin daging dendeng waktu itu. Cuma tetap aku beli kayak 4 biji supaya cukup aja gitu buat beberapa dendeng. Terus setelahnya aku kayak nanya gitu sama kenalan aku orang Indonesia juga, di mana ya beli cabai di sini yang murah? Terus dia bilang banyak kok di Asian market, belinya yang frozen, jangan beli yang satuan karena satuan mahal. Nah setelah itu dia aku baru tahu kalau misalnya yang kayak gini itu bisa paling $5, $7 udah dapat sebanyak ini. Jadi ini oke, terus ada mie basah gitu. Kalau aku bilangnya mie kuning basah, bisa bikin pecel, bisa bikin gado-gado, bisa bikin lontong atau digoreng, atau terserah dia mau bikin mie rebus pakai kuah Cina itu juga bisa. Lumayan sih ini. Terus tahannya itu nggak lama sih, ini cuma tahan sampai 30 Desember. Sekarang tanggal 18-19, jadi masih bisa 2 minggu lagi. Terus aku tadi beli chili paste ala Malaysia, karena aku pengen banget bikin mie goreng ala Malaysia. Tapi sebenarnya banyak juga di Pekanbaru lagi-lagi, karena kita
hampir mirip ya, Melayu-Melayu gitu. Dan aku sering lihat resepnya itu pakai cabai giling. Nah, cabai giling itu ya yang paling ini masih murah sih menurut aku. 1 kilo itu tadi dapat $7 sebanyak ini. Terus bukan cuma buat mie doang, bisa buat macam-macam. Jadi aku pengen coba explore lagi bisa bikin buat apa. Ini aku baru pertama kali beli. Semoga ini berhasil dan gak mubazir. Oke, dan ada satu lagi terakhir produk Indonesia yang menurut aku sangat berharga karena cuma ada di situ selama ini, kecuali nitip sama orang gitu bisa. Cuma di toko ini tuh spesifik punya Indomie, produk Indomie kuah. Jadi soto, terus ada kari ayam, ada mie ayam bawang, itu lengkap di situ kadang. Tapi itu untung-untungan juga. Jadi kita pas ngeliat lagi ada stok, aku dan suami langsung kayak harus beli 1 kardus. Dan jadilah kita beli tada! Indomie kari ayam. Jadi suami aku tuh suka banget yang rasa kari ayam atau yang rebusan itu, sukanya rasa ini karena paling medok sih menurut aku kalau yang rebus-rebus dan kuah. Dan di sini tuh sebenarnya banyak produk Indomie di supermarket, tapi mie goreng atau mie yang ayam panggang yang bungkusnya biru muda gitu, itu cukup banyak. Tapi nggak pernah ada mie kuah di supermarket, jadi jarang banget nemunya. Jadi ya udah, kalau lagi ada di toko Asia yang kita sukain ini, kita pasti beli. Dan harganya itu masih murah sih dibanding kita beli di manapun. Ini tuh lupa ya. Ini tuh harganya satunya. Satunya itu kalau beli satuan harganya 0,8 dolar atau 80 sen. Cuma kalau misalnya beli 1 kardus, persatuannya jadi 0,7 atau 70 sen. Jadinya tadi kita 1 kardus itu kena sekitar 28 dolar, tapi worth it banget. Karena di supermarket Indomie yang isinya 5 aja mie goreng itu bisa 5 dolar, atau paling murah kalau lagi diskon 4 dolar. Jadi bentar, murah nggak ya? 4, 5, 20, ya masih lebih murah. Jadi itu dia. Habis ini aku mau bikinin mie Indomie ini pakai telur karena kita udah craving banget. Kita sebenarnya masih ada beberapa, kayak masih ada 3 atau 4 lagi mie kari ayam ini. Cuma kita sayang banget karena belum tentu ada lagi kan. Jadinya kita sayang gak usah dimakan dulu, nanti aja kalau bener-bener pengen banget. Nah alhamdulillah lagi restock tadi, jadi kita kayak yay, akhirnya bisa makan Indomie kari ayam lagi. Oke, jadi itu dia. Tadi kalau nggak salah total ini hampir semuanya itu kena di 80-an dolar. Menurut aku masih make sense karena kita beli Indomie 1 kardus dan kita belinya di sini. Iya. Oh ya, ini tadi stoknya. Tereng. Nanti aku fotoin. Kena di 86 dolar 20 sen. So ya. Yeah. Oke, sekarang kita lanjut ke dapur. Oke, jadi bentar, ini kayaknya kurang jauh. Kita tilt dikit. Ya, oke. Jadi aku mau bikin Indomie goreng. Kok Indomie goreng sih? Indomie kuah kari ayam. Dan intip dikit. Sebenarnya di sini masih ada stok Indomie sih beberapa. Kita singkirin dulu ya, berantakan banget ya. Itu dia, tuh kan ternyata tinggal 1 guys. Jadinya yaudah kita ambil dulu. Terus kita nanti ambil dari yang tadi di kardus. Pertama-tama kita bakal nyalain kompor dan bikin air rebusannya dulu.
dan kita bakal pakai telur juga, nggak bakal pakai bawang karena sukanya simple tapi creamy karena ada telur. Dan ikut BTW telur di New Zealand tuh mahal banget menurut aku. Dan untuk 3 Indomie biasanya kita perlu 2 telur, atau kalau lagi telurnya banyak dan murah kita bikinnya 3 telur, tapi untuk hari ini kayaknya 2 telur cukup. Sambil nunggu airnya matang, jadi mau cerita dikit. Kalau misalnya di New Zealand itu sebenarnya lagi musim panas alias summer. Cuma hari ini itu dingin, dan gak hari ini aja sih, kayak beberapa hari yang lalu atau selama 2 minggu terakhir ini cuaca di New Zealand alias Christchurch itu lagi aneh banget. Kadang dingin, kadang panas. Dingin bisa di bawah 10 derajat dinginnya. Terus hujan, badai, di beberapa daerah bisa salju kayak di Wellington, itu seperti video yang aku lihat. Terus di Christchurch bisa kayak ada hail, hujan salju kecil-kecil gitu. Jadi lagi aneh banget, cuma ya udah syukurin aja. Jadi kayak hari ini pas banget, lagi cukup dingin, terus kita bikin Indomie kari ayam. Telurnya set, aku pecahin dulu dikit biar dia nanti creamy hasilnya. Masukin minyak dulu sampai dia mulai lembek, baru deh masukin bumbunya. Saja masuk, oke. Selanjutnya panas dan gak berhenti masak si Indominya. Dan terus nyuci kulit. Tuh jadi ya deh.